Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal yang membumbung ke langit di kantor intelijen Iran di Jalan Raya Shahid Hemad, Tehran. IDF pun menyatakan telah melancarkan gelombang serangan skala besar terhadap infrastruktur rezim Iran di seluruh Tehran. Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada Sabtu lalu yang kemudian dibalas oleh Iran dengan meluncurkan serangan terhadap Israel dan aset Amerika di kawasan tersebut. Sejumlah ledakan pun dilaporkan terjadi di berbagai negara di seluruh wilayah Teluk. Pemirsa, militer Iran merilis rekaman yang menunjukkan peluncuran rudal dan drone sebagai bagian dari operasi True Promise 4. Ya, sementara langit Tel Aviv terlihat menyala saat rudal Iran berterbangan. Televisi pemerintah Iran pada hari Rabu menyiarkan rekaman yang menunjukkan Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal dan drone. Ini adalah bagian dari gelombang ke-18 operasi True Promise 4 yang sedang berlangsung terhadap target AS Israel di seluruh wilayah. Peluncuran gelombang ke-18 operasi True Promise 4 terhadap Zionis Israel terjadi sejak Rabu malam. Di langit Tel Aviv terlihat rudal Iran berterbangan di atas gedung. Kondisi keamanan di Tel Aviv dan wilayah sekitarnya dilaporkan sangat tegang dan siaga 1. Hal ini terjadi setelah gelombang serangan rudal balistik dari Iran menghantam pusat kota sejak akhir pekan yang memicu kerusakan infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Televisi pemerintah Iran menunjukkan Garda Revolusi Iran meluncurkan drone ke arah yang mereka sebut sebagai target Israel. Serangan ini merupakan bagian dari True Promise 4. Kendaraan udara tak berawak dipersiapkan dan melesat diluncurkan. Drone tersebut menargetkan situs-situs Israel, termasuk instalasi radar. Kita ke informasi seputar haji, pemirsa. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyebut ada 58.867 jemaah umroh asal Indonesia yang saat ini masih tertahan di Arab Saudi karena terdampak eskalasi perang di Timur Tengah. Imbas perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia berupaya meminimalisir kerugian yang dialami pihak travel maupun jemaah umroh yang masih tertahan di Arab Saudi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyebut akan melakukan langkah negosiasi dengan otoritas Saudi dan maskapai penerbangan untuk dapat memberikan keringanan kepada travel maupun jemaah umroh, mulai dari biaya penginapan hingga tiket penerbangan. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 58.867 jemaah umroh masih tertahan di Arab Saudi. Namun kabar baiknya, sekitar 7.500 jemaah telah dijadwalkan pulang dalam waktu dekat. Namun demikian, dirinya meminta kepada 60.000 calon jemaah umroh yang dijadwalkan berangkat hingga bulan April untuk menunda keberangkatan atau menunggu eskalasi dampak peperangan di Timur Tengah mereda. Pasti pihak travel pasti mengalami beberapa kerugian ya, karena kan mereka sudah pesan hotel misalnya ya, kemudian sudah pesan tiketing pesawat dan sebagainya, dan kondisi ini kan kondisi yang tidak bisa diprediksi, kondisi perang itu tidak bisa diprediksi. Oleh sebab itu nanti kami akan bicara dengan pemerintah, otoritas Saudi Arabia terkait dengan perhotelan ya, karena hotel kan di bawah pengawasan Kementerian Saudi Arabia, terutama Kementerian Pariwisata di sana, terkait dengan keringanan-keringanan yang bisa diperoleh oleh teman-teman PPIU atau travel. Kalau terkait dengan pesawat, itu rata-rata memang mereka menyediakan opsi pengembalian atau refund kalau yang belum berangkat ya.
Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah untuk tetap waspada dan menjaga pasokan komoditas pangan jelang Lebaran. Pemda dan aparat penegak hukum juga diminta untuk menindak oknum distributor yang sengaja memainkan harga bahan pokok. Kementerian Dalam Negeri menilai pemerintah daerah sukses menahan laju inflasi pada komponen harga bergejolak pada bulan Ramadan. Meski demikian, Pemda diminta untuk tetap waspada dan menjaga pasokan komoditas pangan jelang Lebaran. Kepala daerah juga diminta untuk bersikap proaktif dalam merespon potensi lonjakan harga komoditas dengan turun langsung ke pasar. Menurut Sekjen Kementerian Dalam Negeri Tom Sitohir, Pemda dapat meniru langkah daerah sekitar yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi agar tidak terjadi perbedaan capaian yang terlalu ekstrim. Yang harus dicari dan harus turun ke pasar, tanya, wawancara, kemudian telepon kabupaten sebelah tetangga, kenapa dia bisa tidak naik. Jangan kita hanya berpangku tangan, berdiam diri, pasrah dengan nasib masyarakat kita, ya, yang menjadi tanggung jawab kita berkaitan dengan harga-harga pangan ini. Kementerian Dalam Negeri meminta Pemda dan aparat penegak hukum untuk menindak oknum distributor yang sengaja memainkan harga bahan pokok. Sanksi tegas termasuk pencabutan izin usaha diminta terapkan bagi pelaku yang terbukti melakukan kejahatan ekonomi. Di tengah situasi konflik di Timur Tengah yang menimbulkan kekhawatiran terhadap rantai pasok global, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa stok dan juga pasokan pangan nasional dalam kondisi yang aman terkendali menjelang Lebaran tahun 2026. Cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 3,67 juta ton dan diperkirakan menembus 3,7 juta ton dalam waktu dekat. Di tengah situasi konflik di Timur Tengah yang menimbulkan kekhawatiran terhadap rantai pasok global, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok dan pasokan pangan nasional dalam kondisi aman dan terkendali menjelang Lebaran 2026. Mentan Amran mengungkapkan pangan utama masyarakat Indonesia adalah beras sebagai sumber karbohidrat dominan. Selain beras, komoditas seperti daging dan telur ayam dan jagung juga dalam kondisi aman. Konsumsi beras nasional disebut mencapai 65 hingga 70% dari pola pangan masyarakat. Oleh karena itu, swasembada beras menjadi indikator kunci ketahanan pangan di tengah ketidakpastian global. Pangan kita yang menjadi utama adalah untuk Indonesia, karbohidrat dan beras. Pangan itu adalah beras yang menjadi inti dari pangan kita. Kalau yang lain masih bisa kita cari substitusi. Kalau tidak ada daging bisa telur. Kalau tidak ada telur bisa ikan. Tetapi karbohidrat sekarang bisa disubstitusi ke ubi dan seterusnya, singkong. Tetapi untuk orang Indonesia masih butuh pangan. Dan pangan untuk beras itu konsumsi 70%. Yang lainnya tambah sayur dan seterusnya. Adapun untuk cadangan beras pemerintah saat ini telah mencapai 3,67 juta ton dan diperkirakan menembus 3,7 juta ton dalam waktu dekat. Angka ini diklaim sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah dengan target meningkat hingga 5 juta ton pada April mendatang tanpa impor.